Sebenarnya materi yang saya sampaikan hampir sama, Pak. Enggak, nggak apa-apa. Kebetulan Oh, ini tadi buat teman iya, sekalian Pak Mas Arif sudah Aryor, siapkan Mas nggak apa-apa biar Arifin, ini dan beberapa sampai. teman-teman yang lain izin sedikit menyampaikan terkait dengan kefakultasan. Di sini saya menyampaikan tentang visi misi dari universitas. Jadi universitas itu sendiri memiliki visi misi menjadi universitas yang terkemuka. Jadi nanti kita berharap menjadi universitas terkemuka, kemudian bernuansa Islami, berjiwa kebangsaan, kemudian berwawasan global. Nah, dari visi ini nanti coba kita turunkan ke dalam mata kuliah, mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian visi fakultas itu diturunkan dari visi universitas, yaitu menjadi fakultas yang unggul berdasarkan Islam, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna bagi masyarakat. Kemudian diturunkan menjadi visi program studi teknik sipil, yaitu menjadi program studi yang unggul yang menghasilkan lulusan yang profesional sesuai dengan kebutuhan kerja, berwawasan lingkungan, dan Islami. Nah, dari visi tersebut kita coba turunkan menjadi misi prodi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik dan atau profesional yang bermutu berlandaskan nilai-nilai Islam yang berwawasan global. Nah, dari misi ini nanti kita coba terjemahkan menjadi mata kuliah yang nantinya teman-teman sekalian tempuh dan beberapa program-program yang kita selenggarakan dalam selama perkuliahan. Kemudian ada yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan nilai-nilai moral Islam. Ini juga selain kegiatan pendidikan, nanti juga ada beberapa kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa sehingga diharapkan aktif dalam menyukseskan visi misi ini. Kemudian yang keempat, karena kita sebagai university itu harus menyelenggarakan tridharma, maka ada unsur kemasyarakatan, jadi pengabdian masyarakat dalam rangka membangun masyarakat negara yang sejahtera diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ada visi yang terakhir karena kita mau eh, berkontribusi kepada negara, maka kita harus membuat hubungan kerjasama dengan stakeholder. Nah, ini visi misi yang diturunkan dari visi universitas yang coba nanti kita implementasikan. Nah, ini mungkin tadi ada yang terlewat. Jadi secara struktural, struktur organisasi di Universitas Cokroaminoto itu kita dibawahi oleh rektor, yaitu ada Ibu Rektor Ciptasari Purbawanti. Beliau dosen psikologi, kemudian dekan ini dijabat oleh saya, PLT Dekan Muhammad Tribudianto, dan ketua prodinya itu Bapak Insinyur Nur Rahman. Nah, untuk urusan pelaksanaan pendidikan nanti akan dibantu oleh laboratorium. Jadi kita kebetulan di tahun ini sudah mendapatkan laboran sehingga untuk praktikum ke depannya dari teman-teman sekalian bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk urusan ketatausahaan nanti ada didukung oleh admin dan beberapa biro yang ada di universitas, tingkat universitas, itu ada terkait pelayanan kemahasiswaan, terkait pelayanan akademik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah memiliki perpustakaan yang representatif. Di sana ada beberapa fasilitas informasi kepustakaan yang terbaru juga secara online bisa diakses di sana. Nah, ini tadi mungkin disampaikan Pak Nur sekilas tentang dosen-dosen kita. Jadi kalau yang terdaftar di PD Dikti, dosen atas nama di bawah Fakultas Teknik itu ada 10, termasuk satu Pak Sami Kamdan Dipura. Ini nantinya beliau kita coba kembangkan untuk menjadi prodi baru sehingga masuk ke dalam dosen Fakultas Teknik. Ini sebagian besar dosen kita
eh, merupakan lulusan sarjana S2, dan satu doktor, itu Pak Dr. Heri Kristianto. Ini sudah profesional diakui dengan adanya title IPM ini. Jadi insinyur profesional madya. Beliau memiliki konsentrasi di bidang konstruksi. Sedangkan untuk dosen-dosen kita itu ada, saya itu konsentrasinya keairan atau hidro. Kemudian ada Pak Arifin itu di manajemen sumber daya air, Pak Nur Rahman itu di struktur atau konstruksi, Pak Sami Kamdan ini teknik informatika, kemudian Pak Rian ini di struktur konstruksi, kemudian Bu Erlina itu di struktur konstruksi atau bahan lebih spesifiknya, kemudian ada di bidang transport itu Pak Suryanto, kemudian ada Pak Indra itu di bidang manajemen konstruksi, dan yang terakhir ada Pak Singgi Subagio. Nah, mungkin kalau tadi foto Pak Nur kurang jelas, ini kita bisa lihat. Ini ada Pak Dr. Insinyur Heri Kristianto, STMT, IPM. Beliau alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Universitas, sehingga yang mana posisi sebelumnya beliau sebagai dekan ini digantikan oleh saya. Kemudian ada Pak Indra, Insinyur Indra Suharyanto. Kemudian ada Pak Nur Rahman yang beliau sebagai Kaprodi. Kemudian ada Pak Singgih Subagio, ini di bidang struktur. Kemudian ada Bu Insinyur Erlina MT, ini bidang struktur juga. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Arif Budianto. Kemudian ada Pak Sami Kamdan. Kemudian ada Pak Insinyur Suryanto, ini bidang transportasi. Kemudian ada Pak Muhammad Rian Iskandar, ini bidang struktur atau konstruksi. Dan terakhir ada Pak Muhammad Arifin. Jadi teman-teman sekalian kalau nanti bertemu dengan dosen-dosen ini mungkin bisa mengenali ini Pak Nur, ini Pak Muhammad Arifin. Nah, ini mungkin jangan sampai salah, ini yang sering tertukar itu antara saya Muhammad Arif dengan Pak Muhammad Arifin. Namanya hampir sama tapi orangnya berbeda. Oke, itu terkait pengenalan dosen Fakultas Teknik. Tadi Pak Nur menyinggung sedikit tentang kurikulum MBKM. Mungkin saya sedikit menyampaikan kurikulum MBKM. Jadi sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan, ini yang baru bahwa kurikulum kampus itu harus menganut Merdeka, Kampus Merdeka MBKM. Jadi di sini didasari pada pengembangan atau penguatan dari cara berpikir, di mana ini kita kembangkan. Jadi kreativitas mahasiswa itu diharapkan meningkat sesuai dengan pengembangan dari minat bakatnya. Jadi tidak membatasi di bidang teknik saja, nanti mungkin ada kesempatan bisa belajar di bidang yang lain. Ini urutan di era baru sehingga nanti untuk karirnya itu bisa lebih leluasa. Nah, ini tujuan pendidikan ini adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini sama seperti visi misi universitas, berakhlak mulia, kemudian sehat, kreatif dan sebagainya, kompeten. Nah, ini merupakan poin-poin penting yang diharapkan dari lulusan sarjana atau pendidikan tinggi, di mana sistem pembelajaran perguruan tinggi ini pada abad 2021 ini memiliki kompetensi. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasinya diharapkan meningkat. Kemudian ada unsur kolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya bekerja pada bidangnya saja, bisa bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian ada compassion, kemudian ada critical thinking, kemudian ada creative thinking. Jadi diharapkan memiliki pemikiran yang kreatif, serta yang terakhir dengan perkembangan teknologi ini mampu memiliki computational logic. Jadi mengikuti perkembangan dunia yang sekarang IT dan sebagainya itu dimiliki. Kemudian ada unsur adaptif,
fleksibel, dan leadership-nya juga diharapkan. Nah, ini dari keinginan tujuan ini diturunkan dalam standar KKNI, SKKNI, dan SNDikti. Ini yang terbaru di 2022. Mahasiswa itu bisa belajar sesuai dengan outcome learning. Jadi tujuannya itu bisa diterapkan. Nah, untuk pelaksanaannya itu melalui Tridharma perguruan tinggi, baik itu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga keluaran dari lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki intelektual yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Nah, ini untuk relaksasi kurikulum yang baru, ini diharapkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam kampus. Jadi mahasiswa itu diharapkan fleksibel, adaptif, kemudian inter, multi, transdisiplin. Jadi nanti tidak hanya memiliki kompetensi bidang teknik sipil, tapi bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang keilmuan yang lain. Kemudian mengembangkan teori building. Kemudian dosen ini berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dulu itu dosen itu mengajarkan, memberitahu seperti ini. Tetapi kalau kurikulum yang baru ini, dosen itu sebagai penggerak, jadi memfasilitasi, menginspirasi mahasiswa untuk belajar. Kemudian yang kelima adalah materi dan media belajar ini bersifat terbuka. Terbuka dalam arti bisa diakses oleh siapapun. Nah, untuk memfasilitasi ini mungkin ada kalanya mungkin teman-teman ada halangan tidak masuk kelas, ini tetap bisa diakses dalam sistem akademik atau di dalam e-learning ya. Kan nanti teman-teman sekalian mengakses sistem pembelajaran, ada e-learning. Di sana bisa diakses materi pelajaran materi kuliah yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian yang keenam, memanfaatkan digital teknologi yang berbasis data ataupun AI nanti untuk pengembangan ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, untuk lulusan sarjana, ini paling tidak sesuai KKNI, kita menempuh sampai kompetensi 6. Jadi kalau kita runtut dari bawah itu dari tingkatan 1 sampai 6, kemudian 7 itu untuk madya, kemudian 9 itu untuk utama. Kita lulusan di perguruan tinggi, khususnya sarjana, itu nanti menempuh sampai tingkatan 6, di mana ini melalui standar nasional Dikti, di mana di sini akan dilebur dalam bentuk kegiatan yang disusun dalam kurikulum, yang di dalamnya kurikulum itu terdiri dari beberapa output, yaitu output sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, keterampilan umum dan khusus ini tentunya berkaitan dengan prodi teknik sipil kita. Nah, dari rumusan ini kita tuangkan dalam suatu kurikulum yang berbasis OB, output basecamp, yang secara aturan ini memenuhi standar minimal 144. Nah, di kampus kita tetapkan sebagai 147. Ini untuk susunannya. Nah, untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentunya kita ratifikasi dari pedoman yang sudah disusun nasional. Ini ada buku pedoman tentang Kampus Merdeka, di dalamnya ada bagaimana menyusun kurikulum, kemudian panduan mahasiswa, kemudian bagaimana itu hak merdeka belajar kampus merdeka. Nah, ini mungkin sedikit kalau yang baru ini mungkin akan mengenal istilah SKS. Jadi SKS itu merupakan bentuk pembelajaran yang terdiri dari satu SKS itu adalah kegiatan proses mengajar belajar di kampus itu. Satu SKS-nya bernilai 50 menit per minggu per semester. Kemudian ada kegiatan penugasan terstruktur itu 60 menit. Ini bisa berupa tugas atau bisa berupa praktikum di luar dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 60 menit per minggu per SKS-nya. Kemudian ada kegiatan seminar dalam bentuk pembelajaran sisanya,
Ini bisa berupa seminar tatap muka dengan waktu 100 menit per minggu per semester, kemudian pembelajaran mandiri 70 menit per minggu per semester. Kemudian untuk mendukung dari kegiatan perkuliahan itu biasanya akan dilengkapi dengan kegiatan praktikum, praktik studio, misalkan nanti kita ada di kuliah gambar teknik, nanti ada menggambar di studio, ada praktek bengkel atau di laboratorium, ada beberapa alat, nanti bisa praktikum di sana. Ini terkait satu SKS. Nah, kemudian kita susun dari bagaimana kita menyusun kurikulum kita itu pada prinsipnya kita berdasarkan dari visi misi. Visi misi, kemudian kita juga melakukan tracing terhadap output mahasiswa dan keinginan dari dunia kerja. Kita turunkan sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini kita blending dengan KKNI, kemudian dengan standar yang sudah ditetapkan oleh beberapa forum, baik itu forum perguruan tinggi yang membawahi prodi teknik sipil, juga kita melihat bagaimana kriteria lulusan yang standar internasional. Itu kita ada mengikuti kriteria internasional dari IABI dan APET. Kemudian untuk kompetensi internasional itu ada ASCE, kita juga melihat itu. Nah, sehingga dari gambaran penyusunan kurikulum tadi, kita bisa menyusun beberapa mata kuliah terkait dengan kelompok bidangnya. Ada bidang IPA, ada ilmu kerekayasaan teknologi, kemudian ada kerekayasaan kajian eksperimental berbasis masalah, itu yang biru, kemudian yang oranye itu terkait dengan teknologi informasi. Jadi tadi kan tujuan dari perkuliahan itu mengenal teknologi informasi, sehingga kita adakan kegiatan beberapa mata kuliah yang berbasis teknologi. Ada bahasa komputer, ada aplikasi komputer. Kemudian ada mata kuliah umum. Ini ada kewirausahaan, ada aspek jasa konstruksi, ada etika profesi, dan kuliah kerja nyata. Ini kita susun dalam 8 semester, dan nanti ada tawaran untuk magang, itu nanti kita siapkan di semester 7. Ini untuk pengelompokan berdasarkan kelompok mata kuliah nasional, universitas, kemudian ada yang kefakultasan, kemudian ada wajib prodi, jadi yang oranye ini wajib ditempuh. Kemudian ada mata kuliah pilihan yang kita sediakan kurang lebih ada sekitar 30-an mata kuliah yang kita nanti akan akomodir sebagai mata kuliah pilihan di dalam MPKM yang nanti akan menempuh sebesar 19 SKS, kemudian ditambah mata kuliah untuk tugas akhir. Nah, ini skemanya. Jadi nanti ada skema reguler seperti ini, nanti di semester 1 itu mata belajar di dalam universitas, semester 3, 4 itu di dalam prodi, kemudian semester 5, 6 ini mungkin di luar prodi, kemudian semester 7 ini dalam prodi. Oh, ini yang reguler. Kemudian magang ini nanti di luar, ada di semester 7. Kemudian magang riset ini juga kita kembangkan nanti di semester 7. Mungkin itu Pak Nur yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan.